Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kelompok 10 Pembelajaran Mesin 2024D akan mempresentasikan terkait hasil proyek kami yang berjudul Deteksi Tingkat Kematangan Buah Kelapa Sawit menggunakan citra tandem deteksi deteksi tingkat kematangan buah kelapa sawit dari citra tandem menggunakan CSN dengan pendekatan transikulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 10 2024D akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami, saya Rahmawati Dian Pratiwi dengan NIM 183, saya Laidun Dayati dengan NIM 036, saya Nurul Kasida dengan NIM 205. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Deteksi Tingkat Kematangan Buah Kelapa Sawit dari Citra Tandem menggunakan CNN dengan pendekatan transikulat. Pendahuluan bagi latar belakang, Indonesia merupakan penghasil crude palm oil terbesar di dunia dengan luas perkebunan 16,83 juta hektar dan produksi 46,82 juta ton, menguasai lebih dari 55% pasar ekspor global. Kualitas minyak sawit sangat ditentukan oleh kecepatan panen yang bergantung pada kemampuan deteksi tingkat kematangan dan jual segar. Baik, pada rumusan masalah, bagaimana membangun model klasifikasi kematangan TPS kelapa sawit berbasis citra menggunakan CNN dengan pendekatan transfer learning. Arsitektur transfer learning manakah yang menghasilkan performa terbaik untuk klasifikasi kematangan TBS? Seberapa akurat model dalam mengklasifikasi 6 tingkat kematangan berdasarkan dataset yang digunakan? Lalu untuk tujuan penelitian yaitu membangun model deteksi kematangan buah kelapa sawit berbasis citra tandem menggunakan CNN dengan pendekatan transfer learning, membandingkan performa beberapa arsitektur transfer learning dalam klasifikasi tingkat kematangan TBS, dan yang terakhir mengukur performa model terbaik menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan event score. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai dataset dan EDA yang sudah kami lakukan. Sumber dataset dari kami yaitu bersumber dari RoboFlow dengan jumlah data 2099 data train atau sekitar 66,3% total data, 470 validasi atau sekitar 14,9% total data, 455 data tes atau sekitar 14,4% total data. Untuk insight dataset dan EDA ini, yang pertama imbalance parah dengan rasio 15,6, kelas rotten dengan 51 sampel versus ripe dengan 797 sampel. Kemudian kelas minoritas ada 3 kelas yaitu rotten, unripe, dan empty branch yang di bawah 300 sampel. Kemudian ada solusi imbalance yang diterapkan, kita menggunakan augmentasi online kelas minoritas, kemudian kelas wake inverse frekuensi, kemudian vocal loss dan label smoothing 0,1. Selanjutnya ini merupakan contoh gambar per kelasnya, dan kemudian ini karakteristik warna RGB rata-rata per kelas. Dataset sudah diaugmentasi offline. Dataset dari RoboFlow sudah mengandung flip, rotate, dan brightness adjustment. Kemudian perbedaan warna antar kelas. Analisis RGB menunjukkan perbedaan signifikan di mana ripe dominan merah oranye, unripe dominan hijau, rotten memiliki nilai RGB rendah dan gelap. Untuk ukuran gambar untuk ukuran gambar kita akan standarkan ke 224 x 224 pixel. Selanjutnya adalah model pertama yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan CNN dengan augmentasi. Untuk pipeline sendiri, yang pertama kami mengambil dataset dari RoboFlow, lalu melakukan preprocessing, melakukan handling imbalance, selanjutnya melakukan filter extraction, melakukan fine tuning, selanjutnya melakukan evaluasi tes, dan yang terakhir adalah visualisasi hasil GradCam. Dataset dari RoboFlow di sini diproses melalui resize 224 x 224 pixel dan normalisasi ImageNet. Kemudian ketidakseimbangan kelas ditangani menggunakan kombinasi kelas weight, vocal loss, dan label smoothing.
Pelatihan digunakan dalam 2 fase menggunakan backbone EfficientNet V2S. Untuk fase 1 sendiri, backbone dibekukan selama 12 epoch untuk melatih custom head beradaptasi dengan domain kelapa sawit. Pada fase 2, seluruh layer dibuka dan dilatih bersama selama 15 epoch dengan learning rate lebih rendah menggunakan Gaussian Annealing LR dengan early stopping berbasis makro F1. Selanjutnya untuk hasil evaluasi pada testset di sini kami menghasilkan 0,93 pada akurasi. Lalu selanjutnya peningkatan makro F1 sebesar 26,8 poin dari SVM ke CNN yang menunjukkan bahwa CNN di sini lebih mampu menangani ketidakseimbangan kelas secara merata. Berikut adalah hasil visualisasi GradCamp yang kita dapatkan. Kita dapat melihat bahwa model EfficientNet V2S tidak asal memprediksi. Model benar-benar fokus pada ciri penting setiap kelas seperti warna dan tekstur buah, serta kondisi tandan. Ini menunjukkan bahwa model kita tidak hanya akurat tetapi juga dapat diinterpretasikan dengan baik sehingga lebih dapat dipercaya untuk aplikasi di industri kelapa sawit nantinya. Dan selanjutnya di sini ada pipeline SVM. Yang pertama itu ada preprocessing, augmentasi minoritas, ekstraksi fitur, training, dan evaluasi. Pada preprocessing, seluruh gambar di-resize ke 224 x 244 pixel, lalu dinormalisasikan menggunakan MEAN dan standar deviasi dari ImageNet. Lalu untuk augmentasi minoritas, Gaussian blur ditambah random perspektif plus random erasing diterapkan khusus kelas minoritas di bawah 200 sampel. Lalu ada ekstraksi fitur di mana EfficientNet V2S Frozen Pre-trained ImageNet 21K mengubah setiap gambar menjadi vektor 1280 dimensi. Lalu ada training di mana fitur dari Xtrend, Xfile, dan X-augmentasi digabung menjadi Xtrend Full. Pipeline scaler terdiri dari standar scaler untuk menormalisasi skala fitur, dilanjutkan FVC, kernel RBF dengan C sama dengan 10, gamma sama dengan scale, dan class weight sama dengan balance. Lalu ada yang terakhir evaluasi. Model dievaluasi pada data test set menggunakan akurasi, makro F1 score, mikro F1 score, dan Cohen's kappa. Hasil dibandingkan langsung dengan model EfficientNet V2S Fine Tune sebagai pembanding performa. Lalu ada confirmatic di mana berdasarkan confirmatic tersebut model SVM paling baik mengenali kelas anti-bunch dengan akurasi 84% dan grip sebesar 74%. Kesalahan terbesar terjadi antara kelas wrap dan underwrap karena karakteristik visualnya masih mirip. Selain itu, kelas router memiliki performa terendah dengan hanya 10% berisi benar dan sering tertukar dengan kelas lain. Udah weh. Ketok. Kesimpulan model 1 dan model 2. Pada model 1, fine tuning penuh pada backbone EfficientNet V2S Pre-trained ImageNet 21K menghasilkan akurasi 86,15%, makro F1 0,83 sekian, dan Cohen kappa 0,81 sekian. Penggunaan vocal loss dengan class weight dan augmentasi kelas minoritas berhasil mengatasi imbalance data secara efektif. Yang kedua, model 2 SVM baseline dengan augmentasi, pendekatan hybrid CNN sebagai fitur ekstraktor, dan SVM classifier menghasilkan akurasi 65,27%, makro F1 0,53 sekian, dan Cohen kappa 0,52 sekian. Gap performa sebesar 20,88% dibanding model 1 menunjukkan bahwa fine tuning domain spesifik jauh lebih efektif dibandingkan fitur general dari backbone Frozen untuk klasifikasi kematangan buah kelapa sawit. Kesimpulan keseluruhan dari kedua model yang diuji, model 1 EfficientNet V2S dipilih sebagai model terbaik dengan akurasi 86,15% dengan kappa 0,81 sekian. Meski model 2 SVM lebih ringan secara komputasi, keterbatasan fitur general tanpa adaptasi domain menghasilkan performa yang jauh lebih rendah. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan transfer learning dengan fine tuning penuh lebih sesuai untuk dataset citra kelapa sawit yang memiliki kemiripan visual tinggi antara kelas kematangan.